Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ilmu yang kita miliki hanya berhenti sebagai harta pribadi yang tersimpan dalam pikiran dan hati? Ataukah ilmu itu seharusnya menjadi cahaya yang menyinari kehidupan orang lain? Bayangkan, setiap ilmu yang disimpan tanpa disebarkan sesungguhnya seperti matahari yang tertutup awan, energi dan cahayanya tidak sampai ke dunia. Dalam kehidupan spiritual, ilmu bukan sekadar pengetahuan, tapi amanah yang Allah titipkan untuk menyebarkan cahaya kebenaran. Ketika ilmu ditahan, keberkahan yang seharusnya mengalir ke dunia dan ke hati kita justru terhambat, dan jiwa menjadi berat karena potensi cahaya yang tertahan. Hati yang merasakan kebenaran ketika diberi ilmu harus menyalurkannya. Ada zakat yang tidak berbentuk harta, tetapi lebih mulia dan lebih mengalirkan keberkahan. Zakat ilmu. Setiap pengetahuan yang membawa manusia lebih dekat pada Allah, yang menenangkan jiwa, membuka mata hati, dan menuntun pada kebenaran, memiliki kewajiban untuk dibagikan. Seperti sungai yang mengalir jika berhenti, air menjadi keruh dan kehilangan manfaat. Begitu juga ilmu yang tidak dibagikan akan kehilangan keberkahannya. Hari ini kita akan menelusuri kewajiban spiritual yang dalam ini, memahami zakat ilmu, dan menemukan bagaimana cahaya makrifat dapat tersebar melalui diri kita. Makna zakat ilmu. Ilmu adalah cahaya yang Allah titipkan kepada hambanya untuk menerangi hati dan akal. Ketika ilmu itu hanya tersimpan, ia seperti api yang tertutup rapat tanpa oksigen, perlahan meredup dan kehilangan kekuatannya. Zakat ilmu bukan sekadar kewajiban formal, melainkan sebuah perintah batin yang menuntun setiap insan untuk menyalurkan pengetahuan yang dimilikinya demi kebaikan umat dan kemuliaan hidup. Dengan membagikan ilmu, kita menunaikan amanah Allah yang paling halus, yang tidak tampak oleh mata manusia, namun terasa dalam energi batin yang menyentuh kehidupan setiap orang. Setiap kata yang dilontarkan dengan niat menyebarkan kebenaran menjadi amal yang terus mengalir, seperti sungai yang tidak pernah kering. Menyebarkan ilmu adalah manifestasi nyata dari kasih sayang yang Allah titipkan melalui hati seorang manusia. Orang yang menahan ilmunya untuk kepentingan pribadi, sesungguhnya menahan cahaya Allah dari dunia. Sementara yang menyalurkannya adalah cahaya yang bergerak, menembus kegelapan, dan menyentuh hati yang haus akan kebenaran. Konsep zakat ilmu mengajarkan bahwa keberkahan sejati tidak datang dari menumpuk pengetahuan, tetapi dari bagaimana pengetahuan itu mengalir ke orang lain, memperbaiki dan membimbing mereka menuju jalan yang lurus. Setiap penyampaian ilmu yang ikhlas menjadi jembatan spiritual antara pencipta dan makhluknya. Zakat ilmu tidak dapat diukur dengan jumlah kata atau banyaknya orang yang menerima, tetapi dengan ketulusan hati dan niat yang menyertai setiap pengaliran pengetahuan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mujadilah 11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Tingkatan ini bukan sekadar pangkat dunia, melainkan posisi spiritual yang memberikan cahaya batin, ketenangan jiwa, dan kekuatan untuk menyebarkan lebih banyak manfaat. Dengan demikian, ilmu yang tidak dibagikan tidak hanya kehilangan berkahnya, tetapi juga menahan potensi diri sendiri untuk bertumbuh. Menyalurkan ilmu juga menuntun manusia pada kesadaran hakikat dirinya. Setiap orang yang memberi ilmu, meski sekadar dengan perkataan atau teladan, menapaki jalan makrifat yang menghubungkan dirinya dengan Allah. Dalam perspektif tasawuf, ilmu yang disalurkan adalah energi spiritual yang mengalir dari satu hati ke hati lain, menumbuhkan rasa tenang, damai, dan terhubung dengan cahaya ilahi. Orang yang menyebarkan ilmu tidak hanya menambah pahala, tetapi juga menajamkan kepekaan ruhani, membuka mata hati, dan memperkuat kesadaran akan kebesaran Allah yang ada dalam setiap aspek kehidupan. Setiap bentuk ilmu, baik yang bersifat syariat maupun hakikat, adalah amanah yang menuntut untuk disebarkan. Menyimpan ilmu tanpa berbagi bukanlah bentuk kehati-hatian, tetapi penghambatan bagi keberkahan yang harus mengalir. Analogi ini mirip dengan mata air yang berhenti mengalir. Airnya tetap ada, tetapi manfaatnya hilang. Oleh karena itu, setiap insan yang memperoleh cahaya makrifat harus menyalurkan ilmu, memandu orang lain,
dan menebarkan energi positif yang menenangkan hati dan menuntun mereka pada jalan yang diridai Allah. Lebih jauh, zakat ilmu adalah wujud nyata dari kepedulian spiritual terhadap umat manusia. Dengan membagikan ilmu, kita membantu orang lain menemukan ketenangan batin, memahami rahasia kehidupan, dan mendekatkan diri pada Allah. Ilmu yang tersalurkan juga menjadi pengingat bagi diri sendiri akan tanggung jawab yang lebih besar, bahwa pengetahuan bukan sekadar harta yang disimpan, tetapi cahaya yang harus dipelihara dan disebarkan. Setiap pengajaran yang ikhlas adalah amal jariah yang terus mengalir, menyejukkan hati, dan menumbuhkan energi positif yang tak terlihat namun terasa manfaatnya. Akhirnya, memahami makna zakat ilmu adalah langkah pertama untuk menyalurkan cahaya Allah ke dunia. Mengetahui kewajiban ini bukan hanya menggerakkan kita untuk berbagi, tetapi juga menyiapkan hati untuk menerima keberkahan dan ketenangan yang datang bersamanya. Setiap insan yang menyalurkan ilmu akan merasakan kedamaian yang tidak bisa diukur dengan materi. Karena ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan menuju Allah, membimbing hati, dan menumbuhkan energi spiritual yang menghubungkan satu jiwa dengan jiwa lain dalam kebaikan dan kebenaran. Kewajiban menyebarkan ilmu. Menyalurkan ilmu adalah kewajiban yang melekat pada setiap orang yang diberikan cahaya pengetahuan oleh Allah. Setiap ilmu yang mengandung kebenaran, yang menenangkan hati dan menuntun manusia pada jalan yang diridainya, harus disebarkan sebagai amanah. Kewajiban ini bukan sekadar formalitas, tetapi sebuah tuntunan spiritual yang menuntun hati untuk bergerak dari keterikatan diri sendiri menuju kepedulian terhadap orang lain. Ketika seseorang menahan ilmunya, ia menahan keberkahan yang Allah ciptakan untuk mengalir melalui dirinya. Dan ketika ilmu itu dibagikan dengan ikhlas, ia menjadi aliran cahaya yang menerangi kehidupan banyak orang. Kewajiban menyebarkan ilmu bukan hanya untuk kepentingan dunia, tetapi juga untuk kehidupan akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah 261. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada tiap tangkai terdapat 100 biji. Ilmu yang disebarkan pun memiliki keberkahan yang serupa, karena setiap pengetahuan yang bermanfaat menjadi amal jariah yang terus mengalir, memberi manfaat kepada orang yang menerimanya, bahkan setelah manusia yang menyalurkannya meninggal dunia. Ini menunjukkan betapa pentingnya menunaikan kewajiban spiritual yang satu ini, sebagai bentuk nyata kepatuhan kepada Allah. Orang yang menunaikan kewajiban ini akan merasakan efek batin yang mendalam. Hatinya menjadi lapang, jiwanya tenang, dan energi positif yang mengalir dari dirinya terasa menenangkan orang-orang di sekitarnya. Dalam perspektif tasawuf, ilmu yang disebarkan adalah cahaya yang bergerak dari satu hati ke hati lain, memperluas jaringan spiritual, dan menumbuhkan energi makrifat yang membimbing manusia pada kesadaran akan kebesaran Allah. Dengan demikian, menyebarkan ilmu bukan sekadar kewajiban sosial atau akademik, tetapi jalan spiritual yang menyatukan manusia dengan Pencipta dan dengan sesama. Kewajiban menyebarkan ilmu juga menuntut kesadaran akan niat dan ikhlas. Ilmu yang diberikan untuk mencari pujian atau keuntungan duniawi akan kehilangan keberkahannya. Karena hakikat zakat ilmu adalah pengaliran cahaya pengetahuan yang membawa kebaikan tanpa pamrih. Orang yang ikhlas menyalurkan ilmunya akan merasakan energi spiritual yang mengalir melalui dirinya, membuka mata hati, dan memperkuat kesadaran akan hubungan langsung dengan Allah. Hal ini menegaskan bahwa setiap pengetahuan yang bermanfaat, ketika disalurkan dengan niat yang murni, menjadi sumber keberkahan dan ketenangan batin yang tiada tara. Lebih jauh, kewajiban ini menumbuhkan rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap umat manusia. Setiap ilmu yang diterima bukan untuk disimpan sebagai harta pribadi, tetapi sebagai cahaya yang harus diteruskan. Orang yang sadar akan kewajiban ini akan mencari jalan untuk mengajarkan, membimbing, dan menularkan pengetahuan dengan penuh kesabaran dan kelembutan. Dalam proses ini, ilmu yang disalurkan tidak hanya memberi manfaat bagi penerima,
tetapi juga memperkuat kapasitas spiritual pemberi, menajamkan intuisi, dan memperluas kesadaran batin. Menyalurkan ilmu juga menjadi sarana memperkuat jaringan energi positif di masyarakat. Ketika satu orang menyalurkan pengetahuan, ia membuka jalur bagi orang lain untuk berkembang, menyadari hakikat diri, dan mendekatkan diri pada Allah. Energi positif ini bersifat kumulatif. Semakin banyak orang yang memperoleh ilmu dan menyalurkannya kembali, semakin besar aliran cahaya yang tersebar di dunia. Inilah salah satu rahasia makrifat, bahwa amal yang dimulai dari hati yang tulus akan menembus ruang dan waktu, menumbuhkan keberkahan yang luas, dan membimbing manusia menuju kehidupan yang diridai Allah. Akhirnya, kewajiban menyebarkan ilmu bukan hanya tentang tindakan fisik mengajar atau menulis, tetapi tentang kesadaran mendalam bahwa setiap pengetahuan yang diterima adalah amanah yang harus dibagikan. Menunda atau menahan ilmu sama artinya menahan cahaya yang Allah titipkan untuk menerangi dunia. Orang yang menunaikan kewajiban ini akan merasakan kedamaian batin yang sulit digambarkan, karena setiap ilmu yang disebarkan adalah aliran rahmat, energi positif, dan cahaya makrifat yang menghubungkan dirinya dengan Allah dan seluruh ciptaannya. Ilmu sebagai cahaya makrifat. Ilmu sejati bukan sekadar pengetahuan yang tersimpan di pikiran, tetapi cahaya yang menembus kegelapan hati, membuka mata batin, dan menuntun manusia menuju makrifat. Ketika seseorang memperoleh ilmu yang menuntun pada pemahaman hakikat diri dan kebesaran Allah, ilmunya menjadi cahaya yang tidak hanya menerangi dirinya, tetapi juga orang lain yang disentuhnya. Dalam perjalanan spiritual, ilmu berfungsi sebagai lentera yang membimbing setiap langkah manusia agar tidak tersesat dalam gelapnya hawa nafsu dan kesibukan dunia. Ilmu yang dimiliki tanpa disebarkan kehilangan esensinya, tetapi ketika dibagikan, ia menjadi energi makrifat yang mengalir dari satu hati ke hati lain, menumbuhkan kesadaran akan kehadiran Allah di setiap nafas. Setiap ilmu yang menuntun pada makrifat memiliki sifat transformasional. Ia mampu mengubah cara pandang, menenangkan jiwa yang gelisah, dan menumbuhkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah. Orang yang menerima ilmu ini merasakan kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam setiap detik dan gerakannya, seolah setiap tindakan menjadi perpanjangan cahayanya. Ilmu yang tersalur dengan niat tulus akan membimbing hati untuk melihat bahwa segala sesuatu, baik kesulitan maupun nikmat, adalah bagian dari rahmat dan kehendak Allah yang sempurna. Inilah hakikat ilmu yang menjadi cahaya makrifat, karena ia menembus lapisan nafsu dan membawa manusia pada kesadaran spiritual yang mendalam. Lebih dari sekadar pemahaman intelektual, ilmu yang menjadi cahaya makrifat adalah energi yang menyentuh jiwa. Ia menuntun hati untuk mengalihkan fokus dari kesia-siaan dunia menuju kehidupan yang bermakna di hadapan Allah. Energi ini bukan sesuatu yang bisa dilihat, tetapi dirasakan melalui ketenangan, kedamaian, dan rasa syukur yang mengalir tanpa henti. Ketika seseorang menyalurkan ilmu ini kepada orang lain, ia tidak sekadar mengajar, tetapi menyalurkan cahaya batin yang menuntun penerimanya untuk merasakan hubungan langsung dengan Allah. Inilah bentuk zakat ilmu yang paling hakiki, menyebarkan cahaya yang tidak memudar dan terus menumbuhkan kesadaran spiritual. Cahaya makrifat dari ilmu juga memiliki kemampuan untuk membuka kesadaran akan hakikat diri. Orang yang tersentuh oleh ilmu ini mulai menyadari bahwa dirinya adalah cermin dari sifat-sifat Allah, bahwa setiap kekuatan, kelemahan, dan potensi yang dimiliki adalah amanah yang harus digunakan untuk kebaikan. Ilmu yang dibagikan dengan ikhlas menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain, menjadikan setiap tindakan lebih bermakna, setiap perkataan lebih lembut, dan setiap keputusan lebih bijaksana. Inilah transformasi spiritual yang terjadi ketika ilmu dijadikan cahaya makrifat, membimbing manusia menuju kedekatan dengan Allah. Dalam praktiknya, menyebarkan ilmu sebagai cahaya makrifat tidak selalu melalui perkataan. Tindakan sehari-hari, teladan, dan sikap penuh ketulusan pun menjadi sarana menyalurkan energi spiritual ini. Setiap tindakan yang dilakukan dengan niat menyebarkan kebaikan adalah bentuk pengaliran cahaya
yang dapat merasuk ke hati orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu yang sejati bukan hanya tentang teori atau konsep, tetapi tentang bagaimana ia diwujudkan dalam kehidupan nyata, menembus batas fisik, dan menjangkau batin manusia untuk menumbuhkan energi positif dan kesadaran makrifat. Orang yang menunaikan kewajiban ini akan menyadari bahwa ilmu adalah amanah yang harus dijaga dan diteruskan. Ilmu yang disalurkan dengan niat tulus menumbuhkan keberkahan dalam hidup pemberi dan penerima. Energi cahaya makrifat yang mengalir melalui ilmu ini mampu menenangkan hati, membuka pemahaman, dan membimbing manusia untuk menyadari kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Setiap kata, setiap perbuatan yang membawa pengetahuan dan pemahaman hakikat menjadi sarana zakat ilmu yang menembus ruang dan waktu, menyentuh jiwa, dan menyalakan cahaya batin yang tak tergoyahkan. Akhirnya ilmu yang menjadi cahaya makrifat bukan hanya tentang pengetahuan yang tersimpan atau dipelajari, tetapi tentang pengaliran energi spiritual yang menghubungkan manusia dengan Allah dan dengan sesama. Menyalurkan ilmu dengan niat ikhlas, membuka jalan bagi keberkahan yang terus mengalir, menenangkan hati, dan menumbuhkan kesadaran bahwa hidup bukan sekadar fisik, tetapi perjalanan spiritual menuju Allah. Cahaya ini adalah zakat ilmu yang hakiki, cahaya yang tidak bisa diukur dengan materi, tetapi terasa di setiap getaran batin, memberi hidup dan ketenangan bagi setiap jiwa yang terbuka untuk menerimanya. Bahaya menyimpan ilmu tanpa berbagi. Ilmu yang tersimpan tanpa disebarkan ibarat cahaya matahari yang tertutup awan tebal. Energi dan manfaatnya tidak sampai ke dunia, meskipun potensinya besar. Orang yang menahan ilmu untuk kepentingan pribadi atau karena rasa takut, kesombongan, atau malas menunda keberkahan yang seharusnya mengalir melalui dirinya. Ketika ilmu tidak dibagikan, ia kehilangan fungsi hakikinya sebagai cahaya yang menerangi hati manusia dan menuntun mereka pada makrifat. Dalam perspektif spiritual, setiap pengetahuan yang tidak disalurkan menjadi beban bagi jiwa, menahan energi positif yang Allah ciptakan untuk mengalir melalui hati hambanya. Menyimpan ilmu tanpa berbagi juga menimbulkan stagnasi dalam diri. Hati menjadi sempit, jiwa kehilangan kelapangan, dan energi batin menurun. Orang yang menahan cahaya ini cenderung jatuh pada kesombongan intelektual, merasa cukup dengan pengetahuan yang dimilikinya tanpa menyadari bahwa hakikat ilmu adalah pengaliran. Di saat yang sama, kesempatan untuk mengalami pencerahan spiritual melalui interaksi dengan orang lain menjadi tertutup. Bahaya ini bukan sekadar pada diri sendiri, tetapi juga pada orang lain yang kehilangan kesempatan untuk merasakan cahaya makrifat yang dapat mengubah jalan hidup mereka. Selain stagnasi, menahan ilmu juga menimbulkan kerugian spiritual yang lebih halus namun mendalam. Ilmu yang seharusnya menjadi energi positif dan penguat hubungan dengan Allah menjadi bagaikan air yang tertampung di wadah sempit, kehilangan alirannya. Orang yang tidak menyalurkan ilmu berisiko menjadi hampa secara batin karena energi spiritual yang seharusnya mengalir melalui dirinya terhambat. Hal ini menunjukkan bahwa hakikat ilmu bukan untuk disimpan, tetapi untuk mengalir, menembus kegelapan hati, dan menyebarkan cahaya ke sekeliling. Ketika aliran ini tertahan, jiwa kehilangan keseimbangan dan ketenangan yang seharusnya hadir dalam hidupnya. Bahaya lain yang muncul adalah kesombongan dan ego intelektual. Orang yang menyimpan ilmu seringkali merasa dirinya lebih unggul atau lebih pintar dari orang lain, tanpa menyadari bahwa pengetahuan yang ia miliki adalah amanah dari Allah. Kesadaran ini membuat hati menjadi keras, menutup jalan bagi cahaya makrifat yang seharusnya mengalir. Dalam kondisi seperti ini, ilmu justru menjadi tirai yang memisahkan diri dari keberkahan, bukan cahaya yang menuntun pada kedekatan dengan Allah. Menyadari bahaya ini penting agar setiap insan kembali pada niat awal, bahwa ilmu adalah amanah yang harus disalurkan dengan ikhlas dan tulus. Selain dampak batin, menyimpan ilmu tanpa berbagi juga berdampak pada masyarakat. Banyak orang yang membutuhkan cahaya pengetahuan untuk memperbaiki diri, menemukan ketenangan, dan menumbuhkan kesadaran spiritual, tetapi terhalang karena ilmu tidak mengalir.
Orang yang menahan pengetahuan secara tidak langsung menunda transformasi spiritual dan pertumbuhan kesadaran kolektif. Bahaya ini mengingatkan bahwa setiap ilmu yang tersimpan adalah kesempatan yang hilang, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi bagi seluruh komunitas yang seharusnya tersentuh oleh cahaya makrifat. Lebih jauh, orang yang menahan ilmu berpotensi kehilangan pahala dan keberkahan yang mengalir seiring pengaliran pengetahuan. Setiap kata, setiap pengajaran, setiap teladan yang disampaikan dengan ikhlas adalah amal yang mengalir dan membawa cahaya, sementara yang ditahan tidak memberikan manfaat dan pahala. Dalam konteks spiritual, ilmu yang tidak disebarkan menjadi seperti benih yang tidak pernah ditanam, potensi pertumbuhannya sia-sia, dan keberkahan yang seharusnya hadir tidak akan pernah tercapai. Kesadaran akan konsekuensi ini menegaskan pentingnya menyalurkan ilmu dengan segera, ikhlas, dan konsisten. Akhirnya, bahaya menyimpan ilmu tanpa berbagi mengajarkan satu pelajaran mendalam. Ilmu bukan milik pribadi, tetapi amanah Allah yang harus disebarkan. Setiap insan yang menahan ilmu, menahan cahaya Allah dari dunia, menghambat aliran energi positif dan kehilangan ketenangan batin. Sebaliknya, ketika ilmu disalurkan dengan niat tulus, ia menjadi cahaya yang menerangi hati, menyebarkan makrifat, dan menumbuhkan kesadaran akan kehadiran Allah. Kesadaran ini adalah panggilan bagi setiap orang untuk menunaikan zakat ilmu, agar cahaya makrifat terus mengalir, tidak hanya menyentuh diri sendiri, tetapi juga menerangi dunia. Cara menunaikan zakat ilmu. Menunaikan zakat ilmu bukan sekadar konsep atau wacana, tetapi sebuah praktik yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Setiap ilmu yang dimiliki dapat disalurkan melalui perkataan, teladan, atau tindakan yang menuntun orang lain pada pemahaman hakikat dan kedekatan dengan Allah. Memberikan arahan, membimbing, berdiskusi, atau menularkan pengalaman batin merupakan bentuk nyata zakat ilmu. Praktik ini menuntun orang yang menyalurkan ilmu untuk terus menyadari tanggung jawab spiritualnya, bahwa setiap pengetahuan yang diterima adalah amanah yang harus dibagikan dengan ikhlas. Langkah pertama dalam menunaikan zakat ilmu adalah menyiapkan niat yang murni. Tanpa niat yang ikhlas, ilmu yang disampaikan bisa kehilangan energi spiritualnya dan tidak menjadi cahaya makrifat bagi penerimanya. Niat yang benar adalah menyalurkan ilmu semata-mata untuk kebaikan, untuk menenangkan hati orang lain, dan untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Ketulusan ini menjadi kunci agar ilmu tidak menjadi sekadar kata-kata kosong, tetapi energi yang mengalir dan menembus lapisan batin, menumbuhkan kesadaran, dan membawa ketenangan yang hakiki. Praktik nyata berikutnya adalah berbagi ilmu secara konsisten. Menyampaikan pengetahuan tidak harus selalu dalam skala besar. Setiap langkah kecil, setiap kalimat yang menuntun pada kebaikan adalah zakat ilmu yang berharga. Orang yang membimbing satu orang dengan tulus telah menyalurkan cahaya yang dapat mengubah perjalanan spiritual orang tersebut. Konsistensi dalam menyalurkan ilmu memastikan bahwa energi positif yang mengalir tidak terputus, membentuk jaringan cahaya makrifat yang dapat menembus ruang dan waktu, bahkan setelah tindakan itu selesai. Selain konsistensi, menunaikan zakat ilmu juga dapat dilakukan melalui teladan hidup. Orang yang menunjukkan perilaku, sikap, dan karakter yang selaras dengan ilmu yang dimilikinya menyalurkan energi spiritual secara langsung. Tindakan sehari-hari, kejujuran, kesabaran, kelembutan, dan keteguhan dalam kebaikan menjadi sarana mengalirkan cahaya yang tidak bisa diukur dengan materi, tetapi terasa dalam ketenangan dan inspirasi bagi orang di sekitarnya. Teladan ini bahkan lebih kuat daripada kata-kata, karena energi makrifat menembus hati melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Menunaikan zakat ilmu juga melibatkan penyebaran pengetahuan melalui media yang relevan. Dalam era modern, menulis, membuat konten edukatif, berdiskusi secara online, atau memfasilitasi pembelajaran menjadi cara efektif menyalurkan ilmu. Namun, esensi yang paling penting tetap niat dan energi yang menyertainya. Setiap kata, kalimat, atau ajaran harus dilandasi ikhlas untuk menuntun orang lain
pada pemahaman kebenaran, kedamaian batin, dan kesadaran akan kehadiran Allah. Tanpa niat yang benar, media hanya menjadi sarana kosong yang tidak menyalurkan cahaya hakiki. Lebih jauh, menunaikan zakat ilmu membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Tidak semua orang yang menerima ilmu langsung memahami atau menghargai apa yang diberikan, tetapi kesabaran dalam membimbing menjadi bagian dari amal yang terus mengalir. Setiap usaha untuk menyalurkan pengetahuan, walau tampak kecil atau lambat hasilnya, adalah bagian dari proses spiritual yang menumbuhkan keberkahan bagi pemberi dan penerima. Ketekunan ini menegaskan bahwa zakat ilmu bukan tentang seberapa cepat atau seberapa banyak yang disampaikan, tetapi tentang kualitas energi makrifat yang mengalir melalui setiap tindakan. Akhirnya, menunaikan zakat ilmu adalah perpaduan antara niat ikhlas, konsistensi, teladan hidup, media yang tepat, dan kesabaran yang mendalam. Setiap manusia memiliki potensi untuk menyalurkan ilmu, mengalirkan cahaya makrifat, dan menumbuhkan energi positif yang menyentuh hati banyak orang. Ketika langkah-langkah ini dijalankan, ilmu yang diberikan menjadi amal yang terus mengalir, membawa keberkahan, ketenangan, dan pemahaman akan kedekatan dengan Allah. Menyebarkan ilmu bukan hanya kewajiban, tetapi hakikat spiritual yang menyatukan manusia dengan penciptanya dan sesama, menjadikan setiap tindakan sebagai cermin dari cahaya ilahi yang abadi. Ilmu, energi positif, dan transformasi diri. Ilmu yang disalurkan dengan niat ikhlas tidak hanya memberi manfaat kepada orang lain, tetapi juga menumbuhkan energi positif dalam diri pemberi. Setiap pengetahuan yang dibagikan adalah aliran cahaya yang menembus hati, membimbing, dan menenangkan jiwa. Orang yang menyalurkan ilmu akan merasakan getaran batin yang lembut, ketenangan yang mengalir, dan kesadaran yang lebih tinggi akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Energi positif ini bukan sekadar metafora, tetapi manifestasi nyata dari hakikat ilmu yang menghubungkan manusia dengan sumber cahayanya. Ketika ilmu menjadi cahaya yang mengalir, ia menimbulkan transformasi diri yang mendalam. Hati menjadi lebih lapang, pandangan hidup menjadi lebih bijak, dan kesabaran dalam menghadapi ujian meningkat. Setiap interaksi yang dilakukan dengan tujuan menyebarkan pengetahuan membawa dampak ganda. Penerima ilmu mendapatkan pencerahan, sementara pemberi ilmu mendapatkan pemurnian batin. Transformasi ini menunjukkan bahwa zakat ilmu bukan sekadar kewajiban eksternal, tetapi sarana untuk memperbaiki diri, memperdalam makrifat, dan menumbuhkan kesadaran akan kedekatan dengan Allah. Energi positif yang muncul dari menyalurkan ilmu juga memengaruhi lingkungan sekitar. Orang yang tersentuh oleh cahaya ilmu akan menularkan energi serupa kepada orang lain, sehingga tercipta jaringan spiritual yang luas dan berlapis-lapis. Dalam konteks tasawuf, aliran energi ini adalah pergerakan nur ilahi yang menembus ruang dan waktu, menumbuhkan kedamaian, inspirasi, dan ketenangan batin. Setiap tindakan menyalurkan ilmu, sekecil apapun, menjadi katalis untuk perubahan positif yang berkelanjutan, membentuk masyarakat yang lebih sadar, harmonis, dan dekat dengan Allah. Lebih dalam, ilmu yang disalurkan memperkuat kesadaran diri dan hakikat eksistensi manusia. Orang yang menunaikan zakat ilmu menyadari bahwa dirinya adalah cermin dari sifat-sifat Allah, bahwa setiap potensi, kelemahan, dan pengalaman hidup adalah amanah yang harus digunakan untuk kebaikan. Transformasi diri ini menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar, kepekaan spiritual yang lebih tajam, dan kemampuan untuk melihat kehidupan dengan perspektif makrifat. Ilmu yang dibagikan bukan hanya memperkaya pikiran, tetapi membuka ruang hati untuk menerima cahaya yang lebih tinggi. Proses transformasi ini juga menimbulkan rasa syukur yang mendalam. Setiap orang yang menyalurkan ilmu akan menyadari bahwa keberadaan mereka dan setiap kemampuan yang dimiliki adalah karunia Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Rasa syukur ini memperkuat ikatan batin dengan Pencipta, memurnikan niat, dan menambah energi positif yang mengalir melalui diri mereka. Dengan demikian, zakat ilmu menjadi sarana spiritual untuk menumbuhkan kedekatan dengan Allah, menyelaraskan hati, dan memperkuat kesadaran makrifat yang membimbing kehidupan. Selain itu,
Transformasi diri melalui ilmu memunculkan kekuatan batin yang stabil. Orang yang terbiasa menyalurkan ilmu dengan ikhlas menjadi lebih tegar dalam menghadapi cobaan, lebih lembut dalam menghadapi konflik, dan lebih sabar dalam menuntun orang lain. Energi positif yang mengalir dari zakat ilmu bukan hanya memberi ketenangan, tetapi juga menumbuhkan kapasitas spiritual untuk menjadi pribadi yang memberi manfaat lebih luas. Setiap tindakan yang dilandasi cahaya makrifat memperkuat hubungan batin dengan Allah dan menumbuhkan keberkahan yang terus mengalir. Akhirnya, ilmu yang disalurkan dengan niat tulus adalah jembatan transformasi diri. Ia mengubah hati yang gelisah menjadi lapang, jiwa yang bingung menjadi sadar, dan pikiran yang sempit menjadi terbuka. Energi positif yang mengalir dari zakat ilmu membimbing setiap langkah menuju kesadaran spiritual, menumbuhkan ketenangan batin, dan memperkuat hubungan dengan Allah. Setiap insan yang menunaikan kewajiban ini merasakan bahwa ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi cahaya yang memurnikan, menuntun, dan menghubungkan diri dengan keberkahan yang tak terhingga dari Sang Pencipta. Tantangan dalam menyebarkan ilmu. Menyalurkan ilmu bukanlah perjalanan yang selalu mudah. Ada banyak tantangan yang menguji niat, kesabaran, dan ketulusan hati. Salah satu hambatan terbesar adalah rasa takut salah atau kurang tepat dalam menyampaikan pengetahuan. Banyak orang menunda menyebarkan ilmu karena takut salah atau dianggap lemah oleh orang lain. Namun sejatinya, ilmu yang disalurkan dengan niat ikhlas tetap membawa cahaya, bahkan jika cara penyampaiannya belum sempurna. Yang penting adalah keberanian untuk menunaikan amanah yang Allah titipkan dan kesadaran bahwa setiap upaya yang tulus akan mendapatkan keberkahannya. Tantangan lain adalah keraguan diri. Orang sering merasa ilmunya tidak cukup untuk dibagikan, sehingga menahan cahaya yang seharusnya mengalir. Padahal setiap pengetahuan yang menuntun pada kebaikan dan makrifat, sekecil apapun, memiliki nilai yang luar biasa di sisi Allah. Bahkan perkataan atau tindakan sederhana yang menuntun seseorang pada pemahaman tentang kebenaran atau ketenangan batin menjadi zakat ilmu yang penuh keberkahan. Kesadaran ini mengajarkan bahwa ukuran ilmu bukanlah kuantitas, tetapi kualitas energi yang mengalir dan niat yang menyertai. Ego dan kesombongan juga menjadi tantangan yang halus namun berbahaya. Orang yang menahan ilmu karena merasa lebih pintar atau lebih tinggi dari orang lain menutup aliran cahaya Allah dalam dirinya. Kesombongan intelektual menghalangi energi makrifat untuk mengalir, sehingga ilmu yang seharusnya menjadi cahaya bagi hati orang lain justru menjadi tirai yang memisahkan diri dari keberkahan. Menyadari dan menundukkan ego menjadi langkah penting agar ilmu dapat menembus kegelapan dan menyebar dengan ikhlas. Tantangan lain muncul dari kritik atau penolakan orang lain. Tidak semua yang menerima ilmu akan segera mengerti, menghargai, atau menindaklanjuti. Beberapa mungkin meremehkan, menentang, atau salah memahami maksud pengetahuan yang dibagikan. Disinilah kesabaran menjadi kunci. Orang yang menyalurkan ilmu dengan tulus harus tetap konsisten, sabar, dan lembut dalam menghadapi reaksi manusia. Karena keberkahan zakat ilmu tidak tergantung pada respons orang lain, tetapi pada niat dan energi yang mengalir dari hati pemberi ilmu. Kesibukan dunia dan godaan material juga menjadi hambatan. Banyak orang menunda berbagi ilmu karena fokus pada pekerjaan, keuntungan, atau kesibukan sehari-hari. Padahal setiap saat adalah kesempatan untuk menunaikan amanah spiritual ini. Menyadari bahwa ilmu adalah cahaya yang Allah titipkan untuk diteruskan, menuntun kita untuk menemukan ruang dan waktu sekecil apapun untuk menyalurkan pengetahuan. Bahkan tindakan kecil seperti membimbing satu orang menjadi jalan untuk menyalurkan cahaya yang mengalir tanpa henti. Rasa takut dihakimi atau dicemooh juga sering menghentikan langkah orang yang ingin menyebarkan ilmu. Namun mereka yang memahami makrifat menyadari bahwa apa yang penting bukan penilaian manusia, tetapi keberkahan yang mengalir dari Allah melalui ilmu yang disalurkan. Ketika niat tulus, setiap kata, tindakan, dan teladan menjadi energi yang membersihkan hati, menumbuhkan ketenangan batin,
dan menuntun orang lain pada cahaya kebenaran. Tantangan ini mengajarkan bahwa keberanian dan ikhlas adalah pilar utama dalam menunaikan zakat ilmu. Akhirnya, tantangan dalam menyebarkan ilmu adalah bagian dari perjalanan spiritual yang menguji ketulusan, kesabaran, dan komitmen hati. Setiap hambatan yang berhasil diatasi menambah kedalaman makrifat dan memperkuat energi positif dalam diri. Orang yang tetap menyalurkan ilmu, meski menghadapi keraguan, kritik, atau kesibukan dunia, sesungguhnya menapaki jalan cahaya Allah, menumbuhkan keberkahan yang tak terbatas, dan menyiapkan diri untuk menjadi sumber energi spiritual bagi banyak orang. Kesadaran akan tantangan ini memotivasi setiap insan untuk tidak menunda, tetapi segera menunaikan amanah zakat ilmu dengan penuh keberanian dan ketulusan. Kisah inspiratif ulama dan guru spiritual. Sejak masa lampau, banyak ulama dan guru spiritual yang meneladani prinsip zakat ilmu dengan kesungguhan dan ketulusan yang luar biasa. Mereka tidak menahan pengetahuan, tetapi menyalurkannya untuk menenangkan hati, membuka mata batin, dan membimbing manusia pada kedekatan dengan Allah. Kisah mereka menjadi bukti nyata bahwa ilmu yang dibagikan adalah cahaya yang terus mengalir, menembus waktu, dan memberi keberkahan kepada generasi yang jauh setelah mereka. Dalam setiap langkah mereka, energi makrifat dan kebaikan terpancar, menjadi inspirasi bagi siapapun yang ingin menunaikan kewajiban spiritual ini. Salah satu kisah yang menggetarkan hati adalah tentang seorang guru yang hidup sederhana, tetapi ilmu dan hikmahnya luas. Setiap orang yang datang kepadanya, baik tua maupun muda, dipandu dengan kelembutan dan kesabaran yang tiada tara. Ilmu yang ia bagikan tidak hanya berupa teori, tetapi juga pengalaman batin dan pemahaman hakikat kehidupan. Orang-orang yang tersentuh oleh pengajaran ini merasakan ketenangan yang mendalam, energi positif yang menenangkan jiwa, dan dorongan untuk mendekatkan diri pada Allah. Inilah manifestasi nyata zakat ilmu, menyalurkan cahaya makrifat tanpa pamrih, hanya untuk kebaikan dan kedamaian orang lain. Beberapa ulama menempuh perjalanan jauh, menembus medan berat dan tantangan, hanya untuk menyebarkan ilmu. Mereka menghadapi kritik, rintangan fisik, dan penolakan, namun ketulusan hati dan niat yang ikhlas menuntun mereka untuk tetap menyalurkan pengetahuan. Dalam perjalanan mereka, setiap perkataan dan tindakan menjadi sarana energi positif yang menyebar ke masyarakat, membimbing mereka untuk mengenal hakikat diri dan kedekatan dengan Allah. Kisah ini mengajarkan bahwa tantangan bukan penghalang, tetapi ujian untuk menguatkan niat dan menyalurkan ilmu dengan penuh kesungguhan. Ada pula kisah guru spiritual yang tidak menulis buku atau mengajar secara formal, tetapi melalui teladan hidupnya, ilmu dan makrifatnya tersebar. Kesabaran, kejujuran, kelembutan, dan keteguhan dalam kebaikan menjadi pengajaran yang lebih kuat daripada kata-kata. Setiap tindakan yang dilakukan dengan niat tulus menyalurkan energi makrifat yang mampu menenangkan hati, membuka mata batin, dan membimbing orang lain pada jalan yang diridai Allah. Kisah seperti ini mengingatkan kita bahwa ilmu tidak selalu tersampaikan melalui perkataan formal, tetapi melalui energi positif yang terpancar dari kehidupan sehari-hari. Kehidupan beberapa ulama juga menunjukkan bahwa zakat ilmu membawa keberkahan bagi diri sendiri. Mereka yang menyalurkan pengetahuan dengan ikhlas tidak hanya memberi manfaat bagi orang lain, tetapi juga mengalami transformasi batin, ketenangan hati, dan kedekatan yang lebih mendalam dengan Allah. Energi positif yang mereka pancarkan menjadi cahaya yang menembus hati orang lain, memotivasi generasi berikutnya untuk menempuh jalan yang sama, dan menegaskan bahwa ilmu yang dibagikan adalah energi spiritual yang terus mengalir tanpa batas. Dalam konteks modern, banyak guru dan praktisi spiritual yang mencontohkan prinsip serupa melalui media digital, konten edukatif, dan bimbingan komunitas. Mereka membagikan ilmu dengan niat tulus, menyalurkan cahaya makrifat, dan menumbuhkan kesadaran batin pada banyak orang. Kisah ini mengajarkan bahwa cara menyalurkan ilmu dapat beradaptasi dengan zaman, tetapi esensi yang paling penting tetap niat ikhlas,
kesabaran, dan kesungguhan untuk menuntun manusia pada pemahaman hakikat dan kedekatan dengan Allah. Akhirnya, kisah ulama dan guru spiritual adalah inspirasi nyata bagi setiap insan yang ingin menunaikan zakat ilmu. Mereka menunjukkan bahwa ilmu yang disalurkan dengan tulus adalah cahaya yang tidak pernah padam, energi positif yang menenangkan hati, dan jalan menuju transformasi diri yang mendalam. Melalui teladan mereka, kita belajar bahwa menyalurkan ilmu bukan hanya kewajiban, tetapi juga sarana untuk menumbuhkan makrifat, menyebarkan kebaikan, dan merasakan kedekatan dengan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Keberkahan zakat ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Keberkahan zakat ilmu terasa dalam setiap aspek kehidupan manusia, meskipun seringkali hal itu tidak langsung terlihat. Ketika seseorang menyalurkan ilmu dengan niat ikhlas, energi positif yang mengalir tidak hanya menyentuh hati penerima, tetapi juga memurnikan batin pemberi. Hatinya menjadi lapang, jiwa menjadi tenang, dan setiap tindakan sehari-hari terasa lebih bermakna. Keberkahan ini adalah manifestasi nyata dari rahmat Allah yang mengalir melalui ilmu, menumbuhkan ketenangan dan kesadaran makrifat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam interaksi sosial, zakat ilmu menumbuhkan keharmonisan dan empati. Orang yang diberkahi cahaya makrifat menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain, mampu menenangkan konflik, dan menyebarkan energi positif melalui kata-kata dan tindakan. Setiap bimbingan yang diberikan, setiap pengalaman yang dibagikan menjadi sarana untuk menyalurkan cahaya Allah, menuntun orang lain pada pemahaman hakikat diri, dan membimbing mereka pada ketenangan batin. Keberkahan ini tidak hanya terasa pada level individu, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan penuh kesadaran spiritual. Keberkahan zakat ilmu juga muncul dalam bentuk pembukaan peluang dan kemudahan. Orang yang menyalurkan ilmu dengan ikhlas seringkali mengalami kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, baik urusan dunia maupun spiritual. Energi positif yang mengalir dari tindakan ini membuka jalan bagi keberkahan yang tersembunyi, memperkuat intuisi, dan menumbuhkan kapasitas untuk mengambil keputusan yang selaras dengan kehendak Allah. Inilah bukti nyata bahwa ilmu yang disalurkan bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk menyucikan diri dan menumbuhkan keberkahan bagi pemberi ilmu itu sendiri. Selain itu, keberkahan ini tercermin dalam ketenangan batin yang stabil. Orang yang menunaikan zakat ilmu tidak mudah gelisah menghadapi cobaan, karena hati telah dipenuhi cahaya yang menuntun pada kesadaran akan kehadiran Allah di setiap situasi. Energi positif yang mengalir melalui ilmu menumbuhkan kekuatan batin untuk tetap tenang, bersabar, dan bersikap bijaksana dalam menghadapi dinamika kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat ilmu bukan sekadar tindakan spiritual, tetapi sarana untuk memperkuat keseimbangan batin yang menjadi fondasi hidup yang harmonis. Keberkahan zakat ilmu juga terlihat dalam hubungan interpersonal. Orang yang membagikan ilmu dengan tulus lebih mudah membangun hubungan yang sehat, saling menghargai, dan penuh empati. Setiap interaksi yang dilakukan dengan energi makrifat menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan di lingkungan sekitar. Bahkan tindakan sederhana seperti membimbing seseorang atau memberikan nasihat yang menenangkan menjadi medium cahaya Allah yang mengalir melalui diri manusia, memperkuat ikatan spiritual antar sesama, dan menebarkan ketenangan di masyarakat. Lebih jauh, keberkahan zakat ilmu membuka mata hati untuk melihat hikmah di balik setiap peristiwa. Orang yang membagikan ilmu dengan niat ikhlas mampu memahami bahwa segala kejadian, baik yang menyenangkan maupun yang menantang, adalah bagian dari rencana dan rahmat Allah. Pengetahuan yang dibagikan bukan hanya mengalir ke orang lain, tetapi juga menuntun pemberi ilmu untuk menginternalisasi makna setiap peristiwa dalam kehidupan, menumbuhkan kesadaran, ketenangan, dan penerimaan yang tulus. Inilah dimensi batin yang memperlihatkan keberkahan zakat ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, zakat ilmu menegaskan bahwa setiap ilmu yang disalurkan dengan ikhlas adalah aliran cahaya yang membawa keberkahan dalam berbagai bentuk. Ketenangan batin, energi positif, kemudahan hidup,
hubungan harmonis, dan pemahaman hakikat. Keberkahan ini tidak terbatas pada satu individu, tetapi menular ke lingkungan, keluarga, masyarakat, dan bahkan generasi berikutnya. Menyadari hal ini menegaskan pentingnya menunaikan kewajiban spiritual ini setiap hari, agar cahaya makrifat Allah terus mengalir, menuntun, dan menerangi setiap langkah kehidupan manusia. Menjadikan zakat ilmu gaya hidup spiritual. Menjadikan zakat ilmu sebagai bagian dari gaya hidup spiritual berarti menyadari bahwa setiap ilmu yang dimiliki adalah amanah Allah yang harus disalurkan secara konsisten. Tidak ada batasan waktu, tempat, atau bentuk dalam menunaikan kewajiban ini. Setiap kata, tindakan, teladan, atau pengalaman yang dibagikan dengan niat tulus adalah zakat ilmu yang mengalir. Dengan menjadikannya gaya hidup, manusia membiasakan diri untuk hidup dalam energi positif, menumbuhkan cahaya makrifat, dan membimbing diri serta orang lain menuju kedekatan dengan Allah. Orang yang menginternalisasi zakat ilmu dalam kehidupan sehari-hari akan melihat ilmu sebagai sarana transformasi diri. Setiap pengalaman yang diperoleh tidak hanya disimpan untuk diri sendiri, tetapi diolah menjadi energi spiritual yang dapat menuntun orang lain. Dengan cara ini, ilmu menjadi jembatan antara pengetahuan dan makrifat, antara kehidupan dunia dan kesadaran batin, serta antara diri sendiri dengan Allah. Menjadikan zakat ilmu sebagai gaya hidup berarti setiap tindakan dan keputusan dipandu oleh kesadaran spiritual dan energi positif yang mengalir dari hati. Praktik gaya hidup ini juga menuntut konsistensi dalam menyalurkan ilmu. Setiap kesempatan, sekecil apapun, menjadi sarana untuk menebarkan cahaya makrifat. Membimbing teman, menolong orang yang bingung, menulis pengalaman spiritual, atau sekadar memberikan teladan yang selaras dengan ilmu yang dimiliki adalah bagian dari amal zakat ilmu. Konsistensi ini menegaskan bahwa ilmu bukan sekadar pengetahuan pasif, tetapi energi yang aktif mengalir, menumbuhkan keberkahan, dan menuntun setiap langkah manusia menuju kedekatan dengan Allah. Menjadikan zakat ilmu gaya hidup juga berarti menumbuhkan kesadaran bahwa ilmu adalah sarana untuk memperbaiki masyarakat. Energi positif yang mengalir melalui ilmu menembus hati orang lain, menumbuhkan empati, ketenangan, dan pemahaman hakikat hidup. Lingkungan yang terpapar cahaya makrifat akan menciptakan harmoni, membimbing orang untuk hidup lebih bijak, penuh kesadaran, dan selaras dengan kehendak Allah. Dengan cara ini, zakat ilmu bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga membentuk masyarakat yang sadar spiritual dan penuh keberkahan. Lebih jauh, gaya hidup zakat ilmu menumbuhkan ketenangan batin dan keberkahan dalam setiap aspek kehidupan. Orang yang terbiasa menyalurkan ilmu dengan ikhlas akan merasakan aliran energi positif yang menenangkan, membuka mata batin, dan membimbing mereka untuk memahami hikmah di balik setiap peristiwa. Ketika ilmu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, setiap tindakan, kata, dan keputusan menjadi medium cahaya Allah yang menuntun diri sendiri dan orang lain pada pemahaman hakikat dan marifat. Menjadikan zakat ilmu gaya hidup juga menekankan pentingnya teladan. Orang yang hidup dengan prinsip ini menunjukkan melalui sikap, perilaku, dan keteguhan batin bagaimana ilmu seharusnya mengalir. Setiap teladan menjadi pengingat bagi orang lain bahwa ilmu yang dibagikan dengan niat ikhlas adalah cahaya yang menenangkan hati, menumbuhkan energi positif, dan menuntun pada kedekatan dengan Allah. Dengan menjadikan teladan sebagai praktik sehari-hari, ilmu bukan hanya teori, tetapi energi yang menembus batin dan membentuk kehidupan spiritual yang utuh. Akhirnya, gaya hidup zakat ilmu adalah kesadaran spiritual yang menyeluruh, memadukan niat, konsistensi, teladan, dan pengaliran energi positif. Dengan menjadikan setiap ilmu yang dimiliki sebagai amanah untuk dibagikan, manusia menciptakan kehidupan yang selaras dengan kehendak Allah, menumbuhkan cahaya makrifat, dan membimbing diri serta orang lain pada ketenangan batin yang hakiki. Gaya hidup ini menegaskan bahwa ilmu sejati bukan untuk disimpan, tetapi untuk mengalir dan menyebarkan cahaya yang tidak pernah padam.
Zakat ilmu adalah panggilan spiritual yang menuntun setiap insan untuk menyadari bahwa pengetahuan bukan hak pribadi, tetapi amanah Allah yang harus disalurkan. Dengan membagikan ilmu, hati menjadi lapang, jiwa menjadi tenang, dan energi positif mengalir tanpa henti, menumbuhkan makrifat dalam setiap aspek kehidupan. Setiap kata, tindakan, dan teladan yang diberikan dengan niat ikhlas menjadi cahaya yang menembus hati orang lain, menuntun mereka pada pemahaman hakikat dan kedekatan dengan Allah. Menunaikan zakat ilmu bukan sekadar kewajiban, tetapi jalan menuju transformasi diri, keberkahan hidup, dan harmoni sosial. Ilmu yang disalurkan dengan tulus menumbuhkan kesadaran, ketenangan batin, dan energi positif yang menular, membimbing setiap langkah manusia dalam perjalanan spiritualnya. Dengan menjadikannya bagian dari gaya hidup, setiap insan dapat merasakan kedekatan dengan Allah, memahami hakikat hidup, dan menebarkan cahaya makrifat yang abadi bagi diri sendiri maupun orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.